وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Bila suami dan istri mondok di pesantren, bolehkah suami tidak menafkahi materi? Bila suami dan istri mondok, dua-duanya berarti dua-duanya mondok di pesantren, bolehkah suami tidak menafkahi materi pada istri? Walau istrinya punya aset, suami menolak menafkahinya dengan aset yang bukan milik suami tersebut. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kedua orang suami istri menuntut ilmu, belajar di pondok, belajar di ma'had. Kalau si suami bekerja, menyibukkan dengan kerjaan, dia nggak sempat mondok, dia nggak sempat belajar. Tapi alhamdulillah punya rezeki lain, orang tuanya bantu, atau orang tua dari istri bantu, atau bisa jadi keadaan suami miskin, orang tua suami juga miskin, dia miskin. Tapi alhamdulillah dia dianugerahi seorang istri yang kaya. Orang tua istri juga kaya. Kemudian kata istrinya, "Bang, jangan khawatir, belajar aja kita. Duit gak usah pikirkan. Tabunganku banyak. Ya, orang tuaku bisa bantu." Ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang suami? Bersyukur, alhamdulillah kalau begitu kita berangkat belajar. Ya. Selama dan dia juga berusaha menghandle keuangan. Dan memanfaatkan keuangan tersebut dengan baik. Ini tidak mengapa. Ya, yang penting jangan sampai dia belajar tapi nggak tahu ngasih makan istri pakai apa. Ini nggak boleh. Nggak apa-apa. Allah itu pemurah. Belajar aja. Nanti turun duit dari genteng. Nggak mungkin. Ya, orang harus kerja. Tapi kalau memang dari mertuanya, alhamdulillah orang kaya mau membiayai, alhamdulillah nggak masalah. Dan itu banyak teman-teman kita dulu ketika dia miskin, istrinya kaya, keluarga kaya. Ya, semua dibiayai oleh mertuanya. Berangkat ke Yaman PP, berangkat terus. Bulanan enggak usah pikirkan, kami kirim tiap bulan dari sini. Uang sewa rumah, uang makan, uang belanja kalian, uang susu anak, alaiya, kami yang tanggung. Pokoknya belajar, pulang tebarkan kebaikan. Alhamdulillah berangkat. Ya. Jadi, tapi jangan sampai gara-gara mendengar ini, jangan sampai menikah pilih-pilih, orang kaya aja lah, orang miskin nggak mau, jangan. Ya, itu rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, materi maupun jodoh. Ya, jangan sampai cari calon mertua yang kaya aja begitu. Ya, jangan juga. Tapi apabila Allah telah menganugerahi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya berjuang, sama-sama berjuang. Ya. Bila tidak menafkahi sama sekali dengan alasan mengikuti ulama, gimana? Gimana maksudnya? Tidak menafkahi sama sekali. Ulama jual rumah Ustaz, untuk belajar, gaji kita habisin untuk beli kitab gitu, Ustaz. Istri nggak dibelanjai gitu. Para ulama jual rumah, ya disebutkan asar itu jual rumah sampai beli kitab. Bukan berarti mereka melantarkan istri. Mereka juga berikan rumah untuk istrinya. Mungkin bisa ngontrak. Ya. Dari dulu sistem ngontrak itu sudah ada. Sewa rumah dari dulu sudah ada. Dan sampai sekarang masih banyak orang di Arab itu, ya rata-rata rumah ngontrak banyak masih. Bukan berarti jual rumah kemudian tinggal di rumah orang, bukan seperti itu. Tetap dia berikan nafkahnya. Ya. Tidak boleh dia beralasan tidak menafkahi sama sekali. Oke, kalau ada yang menafkahi, ada yang bantu orang tuanya dia atau mertuanya. Tapi kalau tidak ada pemasukan sama sekali, apakah dia bertawakal begitu saja dengan belajar? Tidak boleh, dia harus cari. Ya. Makanya sekarang itu, ya seperti ya sebagian teman-teman dan kita juga yang pengen belajar lagi di hadapan para ulama, membawa keluarga, membawa anak-anak. Ya, itu yang dipikirkan. Bukan bagaimana biaya berangkat. Yang dipikirkan itu biaya bulanan, biaya harian di sana itu kayak mana. Ya.
Makanya orang-orang yang berangkat ya, belajar di hadapan para ulama itu persiapkan dulu di sini. Ya, untuk bulanan dia persiapkan di sini. Mungkin dia di sini punya rumah makan. Punya rumah makan ada 5 cabang. Ya, kalau rumah makan ada 5 cabang, pergi ke Yaman, pergi ke Saudi, tinggal goyang-goyang kaki aja. Ya, tiap bulan kirim uangnya. Tapi terkadang kan nggak mungkin orang yang sudah berkeluarga, punya anak, masih ngarap kepada orang tua. Nggak apa-apa ada orang tua, bapakku kaya. Nggak mungkin. Dia harus cari sendiri. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau belum ada, belum mampu, ya dia bersabar dulu di sini sampai Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan dan kemampuan kepada dirinya. Artinya jangan sampai gara-gara belajar kita melantarkan anak dan istri, tidak boleh, itu zalim. Ya. Baik engkau berangkat sendiri atau berangkat dengan keluarga. Ya berangkat sendiri bukan berarti ya istriku di rumah nggak apa-apa, ada mertua, ada orang tua, ya biar mereka yang ngurus, nggak boleh seperti itu. Ya, kita juga harus tinggalkan harta kita. Ya kita pergi selama 2 tahun, apa yang kita tinggalkan selama 2 tahun itu untuk istri. Ya, yang kita tinggalkan cash kah? Ini saya tinggalkan 50 juta untuk 2 tahun. Atau kita enggak cash, ada usaha. Ini ada usaha, ada toko, ada sewaan segala macam, bulanan ini ambil. Kita berangkat, ya. Berangkat dalam keadaan tenang. Tapi kalau berangkat istri ditinggal begitu saja tanpa ada bekal, ini zalim.